Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Temanya adalah doa harian. Nah, dalam pelajaran kali ini kita belajar bagaimana caranya berdoa, lalu apa artinya berdoa, lalu kapan saja doa itu dapat dilakukan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Ya Bapa, bantulah kami agar dapat belajar dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya anak-anak, marilah kita mengamati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ada sebuah keluarga sedang melakukan doa bersama sebelum makan sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena mereka telah mendapatkan rezeki berupa makanan. Lalu di gambar kedua, ada seorang anak sedang berdoa sebelum dia belajar, supaya dalam belajarnya kali ini ia mendapatkan berkat sehingga ia dapat belajar dengan baik. Lalu gambar yang ketiga, kira-kira sedang melakukan apa ya nak ya? Ia sedang berdoa sebelum tidur, memohon supaya tidurnya dapat nyenyak. Lalu di slide berikutnya, ya, berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi misalkan ketika kita dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, perjalanan jauh, misalkan kita mau pergi ke Medan atau pergi ke Pulau Jawa, kita bisa berdoa di tengah-tengah perjalanan ya, tentunya di dalam mobil. Lalu yang kedua, berdoa berarti berbicara dengan siapa? Iya, berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Jadi dalam berdoa kita itu berbicara dengan Tuhan. Kita dapat memuji, kita dapat memuliakan Tuhan, dan kita dapat memohon sesuatu kepada Tuhan melalui doa tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah berdoa dapat dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Contohnya tadi, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sendiri atau bersama-sama anak-anak? Iya, kita melakukan doa secara bersama-sama. Contoh dari doa bersama, misalkan ketika kamu sedang sholat di masjid, itu sedang melakukan doa bersama dengan jemaah yang lainnya ya. Lalu ketika kita sedang berdoa di gereja ya, mengikuti ibadat atau sakramen ekaristi, itu kita sedang melakukan doa bersama. Sedangkan doa yang dilakukan sendiri atau doa pribadi ketika kita akan belajar, contohnya belajar di rumah ya, tentunya belajar di rumah, lalu doa sebelum tidur, lalu doa novena, itu adalah doa yang dilakukan secara pribadi atau doa yang dilakukan oleh diri sendiri. Selanjutnya, tugasnya adalah kalian diminta untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing. Tentunya menggunakan sarana doa, misalnya salib, lilin, dupa, atau sajadah nih. Ya, jadi kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Misalnya, kalau kalian beragama Kristiani atau Katolik, bisa menggunakan patung Bunda Maria dan patung Yesus atau salib, bisa juga dengan lilin. Kalau kalian beragama Muslim, kalian bisa menggunakan peci, menggunakan sajadah ya, menggunakan sarananya masing-masing.
Lalu kalau sudah, kalian dapat mengirimkan tugas tersebut kepada ibu guru ya. Nanti kalau sudah selesai berdoa, jangan lupa fotonya dikirim ke ibu guru. Oke. Nah, anak-anak, kita sudah selesai di penghujung pelajaran kita. Tadi kita sudah membukanya dengan berdoa. Saat ini kita menutup pelajaran dengan berdoa. Yuk kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu, karena Engkau telah membimbingku dalam pelajaran hari ini. Ya Tuhan, semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi hidup kami dan berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya.